Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, yaitu melanjutkan tentang kajian mencari kebenaran sejati di dalam, yaitu diskusi di dalam musyawarah atau di dalam bermujadalah. Jadi ketika kita melakukan diskusi atau sedang berdebat atau sedang musyawarah di dalam mencari kebenaran sejati itu tentu harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah syarat yang ketujuh adalah as-sabi. As-sabi adapun syarat yang ketujuh di dalam mencari kebenaran sejati dari agama. Ketika kita sedang debat atau berdiskusi atau sedang bahsul masail. Pertama adalah al-yamna'ah. Ya, tidak boleh mencegah siapa munadir. Seorang munadir tidak boleh melarang atau mencegah siapa mu'inahu kepada yang menolong munadir. Finnadhari di dalam kajiannya. Melarang minal intiqali dari berpindah min dalilin ila dalilin dari satu dalil ke dalil yang lain. Bahwa ketika kita sedang dalam posisi berdiskusi atau membahas satu persoalan dengan yang kita anggap lawan itu, sesungguhnya mereka itu bukan lawan, ya, karena sama-sama mencari kebenaran. Satu misal ada as'ilah, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada muskil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara muskil ini harus kita temukan, ya, kebenaran sejatinya sebagai jawabannya. Tentu di dalam mendiskusikan terhadap muskil-muskil ini, problem-problem ini, tentu kita tidak boleh melarang kepada teman yang kita ajak diskusi atau debat. Karena mereka itu kita anggap sebagai mu'in, orang yang menolong kepada kita. Jadi sesungguhnya di dalam diskusi, di dalam debat itu tidak ada lawan. Di situ justru adalah mereka itu adalah teman-teman yang selalu menolong kepada kita untuk mencari hakikat kebenaran, ya. Nah, ini tentu di dalam diskusi, di dalam bahsul masail, seorang munadir, seorang yang sedang diskusi atau berdebat itu tidak boleh, yaitu apa? Tidak boleh melarang kepada mu'inahu, orang yang menolong kepada munadir. Finnadhari di dalam kajiannya, minal intiqali dari berpindah, min dalilin dari satu dalil ila dalilin menuju kepada dalil yang lain. Jadi tidak boleh umpamanya kamu kan sudah tadi sudah memberikan argumentasi dalil ini, ya, karena argumentasi dalil yang disampaikan oleh teman diskusi tadi itu dianggap lemah, maka kemudian berpindah kepada dalil yang lebih mutawatir, ya, akhirnya disampaikanlah dalil yang kedua itu. Nah, di saat menyampaikan, ketika harus merevisi terhadap dalil yang telah disampaikan di awal tadi, mungkin kurang mutawatir, mungkin ada kelemahan-kelemahan hujahnya, maka kemudian ketika teman kita atau lawan kita sedang memberikan dalil baru, di mana dalil baru itu akan menjadi tasheh terhadap dalil awal tadi yang kurang tadi, ya, maka tentu itu tidak boleh dilarang seperti itu. Tidak boleh kita mencegah atau melarang seseorang yang berpindah dari argumentasi satu ke argumentasi yang lain. Wa min iskalin ila iskalin, begitu juga jadi problematika, ya, ke problematika yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain. Karena bagaimanapun bahwa, ya, seseorang di dalam membahas satu masalah itu intinya adalah apa itu? Bahwa intinya adalah mencari sesuatu yang hilang, kan? Orang di dalam diskusi atau bahsul masail itu ibaratnya sedang mencari sesuatu yang hilang. Sedangkan mencari sesuatu hilang itu yang penting kan ketemu, ya, barang yang hilang itu. Ya, barang yang hilang itu diibaratkan seperti as'ilah, pertanyaan-pertanyaan atau muskil-muskil itu. Lah ketika
ya lawan kita atau teman kita berpindah ya dari satu iskal ke iskal yang lain, itu nggak ada soal, jangan sampai kita tolak, jangan kita anggap beliau-beliau itu pimplan, karena ini dalam posisi diskusi, ya dalam posisi sedang membahas suatu masalah, sehingga perpindahan kajian dari kajian yang lain ketika mengungkapkan argumentasi dalil satu ke dalil yang lain, kok mungkin terjadi ta'arud, ya terjadi perbedaan di awal terus kemudian ditasheh di akhirnya, itu nggak ada soal, jangan sampai hal-hal itu Anda tuduhkan sebagai bentuk kepimplanan, ya itu biasa di dalam diskusi, dan itu seringkali dilakukan oleh ulama-ulama salaf dulu, termasuk di zamannya para sahabat dulu seperti itu, ya karena pada hakikatnya yang penting di dalam diskusi, di dalam bahasul masail, di dalam berdebat itu bagaimana bisa menemukan hakikat kebenaran yang masih belum kita temukan itu. Kalau diibaratkan barang, seperti kita itu dalam diskusi itu adalah mencari sesuatu yang hilang. Ya, bagaimanapun caranya terserah sudah, nggak ada soal, ya nggak ada soal. Bagaimana cara mencari sesuatu yang hilang itu kan tidak ada soal. Yang penting apa? Yang penting sesuatu itu nanti akhirnya bisa ditemukan bersama. Seperti itu semestinya tradisi-tradisi di dalam bahasul masail, di dalam berdebat itu, jadi bersama-sama punya komitmen untuk mencari satu kebenaran. Lah, di dalam mencari satu kebenaran agama juga seperti itu. Nah, nanti akan bisa kita buktikan sebagai contoh-contoh bahwa kita tidak boleh mencegah ya kepada teman kita, kepada orang yang menolong kita di dalam diskusi, di dalam mengkaji untuk memecahkan satu persoalan. Tidak boleh kita melarang ya ketika dia harus intikal, harus berpindah dari dalil satu ke dalil yang lain, atau dari iskal satu ke iskal yang lain. Karena hakikatnya saya katakan tadi, yang penting adalah bagaimana menemukan sebuah kebenaran. Dan yang paling penting bahwa setiap dalil yang dijadikan hujjah itu kuat, ya, bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif, ya, baik dari sisi kehujahannya, ya, atau dari sisi kemurajihatannya, ya, kehujahannya bagaimana, murajihnya bagaimana, terus dita'alaukan dengan pendapat-pendapat para ulama. Seperti itu semestinya, ya, bisa saja, tidak ada persoalan. Hafahakada, maka seperti inilah cara berdiskusinya, yaitu siapa? Cara berdiskusinya. Fahakada, maka seperti inilah kanat ada munadharatus salafi, yaitu diskusi atau perdebatan yang dilakukan oleh salafus saleh, ya, oleh salafus soleh, ya, para sahabat, di kalangan para tabiin. Dan ini nanti saya bisa memberikan satu contoh bahwa ya kita tidak boleh melarang kepada teman kita, kepada orang yang telah menolong kita di dalam mengkaji. Ya, ini tradisinya ulama-ulama salaf dulu, ya seperti ini. Nah, sementara di zamannya Imam Ghazali tidak seperti ini adanya, ya. Padahal kalau kita mau mengambil keteladanan, ya, bagaimana cara diskusi yang benar, bagaimana cara bermunadharah yang benar, maka kita harus mengambil mengikuti cara-cara yang dilakukan para sahabat, cara-cara yang dilakukan oleh para tabiin. Sebagaimana yaitu peristiwa diskusi yang disaksikan oleh Imam Ahmad antara Imam Syafi'i dengan Imam Rohawi, di mana pada saat itu ada sebuah iskal, persoalan yang terkait dengan hukum, yaitu kulit bangkai yang disamak. Apa kata Imam Syafi'i? Bahwa hukum kulit bangkai yang disamak itu juluduha tuhuruha. Jadi kulitnya, ya, kulit daripada bangkai yang disamak itu tuhuruha, yaitu menjadi suci julud. Ini pernyataan dari Imam Syafi'i.
Di situ karena ada Imam Rohawi kemudian ditegur ya oleh Imam Rohawi, Imam Syafi'i ditegur. Apa dalil Anda? Ya, kalau Anda mengatakan bahwa yaitu kulit bangkai yang disama itu adalah halal atau boleh dimanfaatkan, maka kemudian Imam Syafi'i menyampaikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah dengan mengatakan Allah tantafi'u bi'ihabiha. Hendaklah ya, hendaklah kalian semua itu yaitu memanfaatkan daripada apa? Dari binatang atau bangkai yang ya bangkai yang disama itu tadi. Artinya atas dalil inilah yang kemudian Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa bangkai yang disama itu boleh. Lantas kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Rohawi? Imam Rohawi mengatakan bahwa dalil yang Anda sampaikan itu telah dimansuh ya dari sebuah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ukaim, di mana hadis itu ya disampaikan melalui yaitu apa? Yaitu melalui daripada tulisan atau berupa surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada Ukaim, di mana hadis itu mengatakan bahwa Allah yantafi'u ya biha wala asob. Artinya kata Imam Rohawi memetik atau menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ukaim bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat ya dari seluruh apa yang ada pada bangkai itu, termasuk kulit-kulitnya. Ya, itu yang kemudian Imam Syafi'i masih belum juga puas. Beliau sambil mengatakan bahwa tidakkah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ukaim atau sahabat Ukaim ya itu kan berupa apa? Itu kan masih bersifat bentuk atau daripada surat atau tulisan. Sementara hadis Maimunah ya yang saya sampaikan ini, hadis Maimunah itu adalah hadis ini langsung beliau dengarkan dari Rasulullah. Artinya kalau ditarjeh antara hadis dalam bentuk tulisan dengan hadis yang diterima dari langsung mendengarkan itu, kata Imam Syafi'i bahwa itu jauh lebih kuat, lebih rojeh ya hukumnya dibandingkan mengambil dalil atau hadis yang bersifat tulisan. Apa katanya Imam Rohawi? Tidakkah Rasulullah SAW pernah menulis, katanya, menulis surat kepada Kaisar Romawi dan termasuk Kaisar Persia ya pada waktu itu. Dia menulis sebuah surat yang disampaikan, yang ditulis oleh Rasul kepada para kaisar itu. Dan kemudian disimpulkan Imam Rawahi, tidakkah cukup hal-hal seperti ini sebagai hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dasar seperti ini kemudian Imam Syafi'i diam, dan beliau tentu menerima dengan pendapat apa yang disampaikan oleh Imam Rohawi berdasarkan dengan dalil yang diriwayatkan oleh Ukaim bahwa hadis ini diriwayatkan 1 bulan sebelum Rasulullah SAW meninggal. Lah kemudian dari situlah yang kemudian Imam Malik mengambil satu kesimpulan ya dari hadis hujjah yang disampaikan Rohawi itu dijadikan sebuah fatwa oleh Imam Ahmad pada waktu itu ya, oleh Ahmad itu. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari setelah diteliti hadis ini ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu lebih kuat. Karena katanya Imam Rohawi, ketika kita cek kembali kata Imam Rohawi, ya ternyata bahwa hadis yang diriwayatkan ini perawinya itu masih tazalzul, ada tazalzulnya. Ya, ada semacam kesalahan begitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya lebih condong kepada pendapatnya dari Imam Syafi'i karena dianggap jauh lebih kuat dalil yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang menyimpulkan bahwa bangkai yang disama, kulit bangkai yang disama itu hukumnya boleh atau halal dan bisa dimanfaatkan. Nah inilah perdebatan-perdebatan seperti ini, ya argumentasi-argumentasi ini
Kan padahal pindah dari satu dalil ke dalil yang lain, pada akhirnya juga menerima atas kebenaran itu. Ya, tidak membela diri untuk kepentingan yang penting menang, bukan emosinya, bukan nafsunya yang ditampilkan oleh para tabiin dulu, salafus soleh dulu. Nah, berbeda di zamannya Imam Ghazali, ya. Di zamannya Imam Ghazali sangat berbeda. Mereka di dalam diskusi, di dalam berdebat itu lebih condong untuk membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa menjadi pendapat. Tidak menerima ketika ada dalil yang jauh lebih kuat yang disampaikan oleh lawan di dalam diskusi. Ya. Wa yakhruju, dan keluarlah mingkalami dari ucapan si munadir, keluar jami'at ikil jadali, akan seluruh detail dari perdebatan al-mubtada'ati yang dibuat-buat. Atau bisa dibaca wa yukhriju, dan mengeluarkan mingkalamihi dari ucapan si munadir, mengeluarkan jami'ah ikil jadali al-mubtada'ati, akan seluruh, yaitu halusnya atau detailnya, ya, perdebatan yang dibuat-buat. Jadi munadir ini kemudian berucap atau berkata, ya, yang seakan-akan perkataannya ini dibuat-buat, ya, bagaimana seenak mungkin, ya, bagaimana sedetail mungkin, ya. Jadi dia berusaha untuk merekayasa cara-cara seperti itu. Nah, terus kemudian apa maunya kalau seperti itu? Fama maka ada pun apa? Fama maka ada apa? Lahu bagi munadir, wali qaulihi, dan ada apa, ya, akan ucapan munadir dengan ucapan hadza layal zamuni dzikruhu wa hadza yunaqidu kalamakal awwala fala yuqbalu minka. Jadi akhirnya dia mengeluarkan satu statement. Ada apa? Ya, ada apa? Dari munadir, ya, orang yang berdebat itu. Wali qaulihi, dan ucapan si munadir dengan mengatakan hadza layal zamuni. Ini, ya, ini kaul, ini pendapat, layal zamuni tidak wajib bagiku apa dzikruhu untuk menjelaskannya, untuk menerangkannya, akan pembahasan. Itu yang dilakukan oleh munadir tadi, orang yang berdebat ini. Jadi dengan menarasikan seperti itu seakan-akan dia tidak perlu menjelaskan, ya, tidak perlu menjelaskan dia, begitu maksudnya. Wahada, dan adapun ini, ya, ini ada pembahasan atau kaul itu yunakidu, bertentangan, ya, kala maka akan ucapanmu. Jadi wahada adapun pendapatmu, itulah. Wahada ada kaul itu yunakidu, bertentangan apa hadza kala maka akan ucapanmu al awal yang awal. Wala yuqbalu, maka tidak perlu diterimalah, ya, tidak perlu diterima apa kaul mingka dari kamu, ya. Jadi bagaimana mungkin, ya, artinya bahwa si munadir itu, ya, tidak mau menerima dari sebuah pendapat, ya, dari seorang lawan atau orang yang diajak diskusi tadi, ya, karena dianggap bahwa apa yang dikatakan oleh lawan diskusinya tadi itu, ya, dianggap ada dua kata-kata, ada dua pendapat antara pendapat pertama dan yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan perpindahan dari satu kaidah ke kaidah lain, dari dalil satu ke dalil yang lain. Dia tidak mau dengan cara itu. Ya, semestinya orang di dalam mencari kebenaran kan tidak harus memvonis seperti itu atau semaunya seperti itu, ya. Dan biasa dalam sebuah diskusi, ya, dalam sebuah diskusi, ya, mungkin kaul yang pertama dulu, ya, itu tidak sesuai, ya, kurang pas, maka kemudian dibenarkan, dikuatkan dengan kaul yang kedua. Sebagaimana ceritanya Imam Syafi'i dengan Imam Rohawi kan seperti itu, ya, seperti itulah. Ini ternyata bahwa munadir itu tidak mau dengan cara-cara seperti itu. Dia menutup diri dengan kata hadza la yalzamuni
dzikruhu. Jadi tidaklah perlu bagi aku apa dzikruhu untuk menjelaskan pembahasan ini. Karena apa yang kamu katakan, ya gitu ya, itu bertentangan dengan ucapanmu yang pertama. Ya. Fala yuqbalu, maka tentu tidak terima minka darimu, ya. Karena kamu itu sudah bertentangan antara ucapanmu, dalilmu yang pertama dan kedua. Ya, sekali lagi sebagaimana saya katakan bahwa tidak boleh cara berdiskusi seperti itu. Langsung kemudian divonis, ya seakan-akan sudah tidak mau menerima kaul yang kedua, ya pendapat yang kedua dengan argumentasi atau dalil yang lebih kuat lagi. Ya ini alasan saja itu ya, alasan saja dengan mengatakan hadza la yalzamuni dzikruhu. Makanya itu ada apa dengan orang yang diskusi kok sampai tidak mau, ya dia tidak perlu lagi untuk menjelaskan. Karena apa? Karena sudah kadung memvonis lawannya itu ya sudah dianggap pimplan, padahal tidak. Biasa di dalam diskusi itu ya kadang-kadang dalil yang pertama itu ya masih di awal-awal itu kan seperti itu. Mungkin ada kekurangan ya. Kemudian ternyata argumentasi yang disampaikan pertama itu bertentangan dengan argumentasi yang kedua. Karena menganggap ya bagi orang yang diajak diskusi itu bahwa pendapat pertama itu kurang kuat. Akhirnya ditarsih, akhirnya diperkuat dengan dalil yang kedua. Nah, cara-cara seperti ini ya itu di zamannya Imam Ghazali itu tidak menerima dengan cara seperti itu. Ya, ketika orang harus berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain, dari satu iskal kepada iskal yang lain, biasanya mereka tidak mau menerima dengan cara seperti itu. Padahal fa innar ruju'ah, ya, maka sesungguhnya kembali ilal haqqi kepada kebenaran. Yang mana kebenaran itu munakidun yang menjadi lawan lil batili terhadap kesalahan. Padahal di dalam diskusi itu yang paling penting ya kita itu harus kembali kepada kebenaran. Dan kebenaranlah ya al-haq itulah yang menjadi pegangan rujukan. Karena kebenaran inilah yang akan menganulir, yang akan melawan terhadap kesalahan. Tentu wajibu, maka wajib apa kubuluhu, yaitu untuk menerimanya, menerima pendapat ini, pendapat yang benar itu seperti itu, tidak boleh menolak kan, ya tidak boleh menolak, sepertinya seperti itu. Karena yang paling penting ya di dalam diskusi itu adalah seseorang itu harus punya argumentasi yang kuat dan benar, ya. Maka itu ketika sudah kuat dan benar maka wajib hukumnya untuk menerima, yaitu pendapat yang lebih kuat tadi. Wa anta sedangkan engkau telah melihat di zamanmu sekarang itu loh, di zamannya Imam Ghazali. Wa anta dan adapun engkau wa anta adapun engkau itu melihat bagaimana anna jami al majalisi, akan sesungguhnya seluruh majelis kajian ilmu, majelis diskusi, majelis berdebat itu kebanyakan tangkodi menghabiskan waktu hanya fil mudafaati, di dalam bantah-bantahan, membela dirinya masing-masing, wal mujadalati, dan bermujadalah saja. Itu kita bisa melihat hari ini juga seperti itu, ya, tidak mencari hakikat kebenaran, tapi yang banyak itu menghabiskan waktu hanya untuk al-mudafaah wal mujadalah. Hatta yakisu, sehingga mengkiaskan. Siapa al-mustadillu, orang yang mencari dalil ala aslin, ya, terhadap dalil asal. Bi'ilatin, dengan ilat yadunnuha, yang menduga atau yang meyakini siapa mustadil akan ilat. Sehingga orang yang mencari dalil itu, ya, orang yang mencari dalil terhadap dalil asal Al-Quran dan hadis itu, dia mencari dalil itu dengan melalui ilat, ya, alasan hukum yadunnuha, yang diduga akan adanya ilat di dalam dalil itu. Fayuqalu, maka kemudian ditanya lahu, bagi siapa mustadil, mad dalil, apa dalilnya? Ala annal hukma, akan sesungguhnya keputusan hukum, ya, fil asli, di dalam fil asli, di dalam asal
Asal itu adalah di dalam pondasi dasar atau di dalam Quran dan hadis. Mu'allalun yang dijadikan jadikan alasan bihadil ilati dengan ilat ini. Apa sih dalilnya? Apa sih buktinya bahwa hukum yang ada di dalam di dalam dalil asal ini itu bisa dijadikan alasan terhadap ilat ini? Itu. Wa yaqulu, maka jawab siapa mustadil, hadza adapun ini, hadza adapun mu'allal. Ada adapun mu'allal itu mah sesuatu dhahara yang muncul li bagiku. Nah, begitu jawabnya. Ketika ditanya, apa sih dalilnya kamu memutuskan hukum ya berdasarkan asal, ya. Ilatnya apa yang kamu gunakan itu? Dia kemudian mengatakan hadza adapun ini mu'allal yang dijadikan alasan ya ma sesuatu dhahara li yang muncul atau yang tampak padaku. Ya itulah yang saya jadikan alasan, begitu saja. Terus kemudian apa? Fa'in dhahara. Katanya mustadil, ya begini, fa'in dhahara, maka jika tampak laka bagimu, ya, apa ma sesuatu, huwa yang adapun ma itu audahu, lebih jelas, minhu dari mu'allal, ya. Wa aula, dan lebih utama, fadkurhu, maka sebutkanlah, ya, wa akan ma hatta angzura, sehingga aku bisa melihat fi di dalam mu'allal, ya, fi ada di dalam ma. Ya kalau begitu begini aja sudah. Kalau menurut aku, katanya, ya apa yang tampak padaku itu aja. Terus bagaimana kalau itu tampak kepadamu, ya, yang lebih kuat dan yang lebih utama akan mu'allal, akan alasan hukum itu, coba sebutkan sehingga aku bisa meneliti. Oh ini begini, oh ini dalilnya, oh ini ilatnya seperti ini. Wa yasiru, maka terus sapa al-mu'taridu, orang yang menentang tadi. Wa yaqulu, dan sambil berkata siapa mu'tarid, fihi, ya, fihi di dalam mu'allal, ya, itu ma'anin, adapun beberapa makna, katanya mu'tarid. Oh, kalau begitu si mu'tarid bilang, wa yasiru, jadi tetaplah sapa al-mu'tarid, orang yang mentang, sambil mengatakan, oh itu berarti ada banyak makna. Makanya saya tidak akan mau menyebutkan dengan detail, gitu. Siwama, selain sesuatu, zakar tahu yang telah kamu sebutkan, kamu jelaskan, wa akan ma, wa qad araftu, dan aku telah mengetahui, ya, aku sudah mengetahui akan ma'anin, akan makna-maknanya. Wala adkuruha, tapi dan aku tidak menyebutkan akan makna-maknanya. Karena apa? It layal zamuni, karena tidak wajib bagi aku apa zikruha, yaitu menyebutkan akan makna-makna itu tadi. Wa yaqulu, dan dawu, dan bertanya siapa al-mustadil. Wa yaqulu, dan berkata siapa al-mustadilu, orang yang mencari dalil tadi, alaika, wajiblah bagimu apa iraduma, yaitu mendatangkan sesuatu, ya, mendatangkan sesuatu, yadaihi, ya, tadaihi, yang kamu anggap, ya, tadaihi, yang kamu anggap akan ma waro'a hadza, di balik ini semua, ya. Jadi semestinya kamu harus menyampaikan apa yang ada, ya, di dalam sesuatu itu. Warwahada, yaitu di balik apa yang kamu sebutkan. Jadi tolonglah iradamu alaika iradama. Jadi wajib bagimu iraduma, mendatangkan sesuatu tadi yang kamu anggap warwahada, di balik yang kamu sebutkan tadi. Wa yusiru, dan terus siapa al-mu'taridu, orang yang menentang tadi, ala annahu, atas sesungguhnya mu'tarid itu layal zamuhu, tidak wajib, layal zamu, tidak wajib, ya, tidak wajib, ya, layal zamu, tidak wajib bagi mu'tarid,
Wa yatawakho dan itu wa yutawakho dan disengaja apa majalisul munadharati, majelis diskusi. Diskusi bihadzal jinsi dengan model jenis seperti ini. Minas soal dari pertanyaan-pertanyaan wa amsa lihi dan apa? Contoh-contoh tadi yang semisal dengan soal tadi. Wala ya'rifu dan tidak akan mengerti siapa hadzal miskinu, yaitu orang miskin ini, artinya orang yang tidak cerdas akalnya, ya, orang yang nggak begitu pinter lah yang dimaksudkan di sini. Umumnya ketika ada diskusi, ada perdebatan, ya, kemudian mu'tarid itu, ya, orang yang selalu ngeyel itu, orang yang selalu usul itu tadi dengan gaya dan sombongnya mengatakan, ya, seperti ucapan anna qaulahu, akan sesungguhnya ucapan mu'tarib ini a'rifuhu wala adkuruhu, sesungguhnya aku itu a'rifu mengerti, hu akan jawaban, wala adkuruhu dan tiada adkuru aku menerangkannya, hu akan qaul atau jawaban, dengan mengatakan id la yalzamuni, ya, karena hal itu tidaklah menjadi kewajiban bagiku. Ucapan seperti itu kadzibun ala syar'i, telah membohongi terhadap syariat. Kalau dia semestinya, kalau dia ngerti, tidak boleh disimpankan ilmu itu, ya. Bagaimana akan bisa mencerdaskan kepada lawan diskusi yang lain? Apalagi di saat diskusi atau bermujadalah itu, di situ ada juga disaksikan oleh orang-orang bodoh. Kalau kemudian mu'tarid tidak mau menjelaskan dengan mengatakan aku tahu tapi aku nggak mau menyebutkan, dengan narasi id la yalzamuni, karena itu tidak wajib bagiku, itu kan namanya kadzibun ala syar'i, ya, telah berbohong kepada syariat. Fa innahu in kana la ya'rifu maknahu. Nah, ini juga sebaliknya. Fa innahu maka sesungguhnya mu'tarid in kana la ya'rifu, kalau memang tidak tahu, ya, siapa mu'tarid maknahu akan maknanya, ya, wa innama yadaihi akan tetapi dia mengaku-ngaku ngerti dengan ucapan ini a'rifu wala adkuruhu, ya, tujuannya adalah liyujiza, untuk melemahkan siapa mu'tarid khosmahu akan lawannya mu'tarid. Fahuwa fasikun, perbuatan seperti fahuwa adapun mu'tarid itu fasik namanya, orang yang fasik. Jadi tidak bisa dibenarkan. Ketika umpamanya di dalam debat itu, ya, ada sesuatu yang semestinya harus dijelaskan, ya, di dalam perdebatan itu, dalam diskusi itu, karena hakikatnya diskusi itu kan mencari kebenaran. Apa yang menjadi iskal, ya, di dalam diskusi itu semestinya harus dibuka itu. Nah, ini nggak benar ini cara-cara seperti ini. Kemudian mengatakan aku tahu tapi aku nggak mau menyebutkan dengan narasi id la yalzamuni, itu pertama kita sebut dia adalah pembohong, orang yang telah membohongi syariat. Andaikan dia tidak ngerti maknanya tapi dia ngaku-ngaku ngerti dengan alasan dalam rangka untuk melemahkan lawannya, maka perbuatan mu'tarid seperti itu fasik namanya, fasikun kadzabun, ya, fasik dan pembohong. Asallaha telah berbuat durhaka siapa mu'tarid Allah kepada Allah, wa ta'arrada, nah, dan siap menerima siapa mu'tarid lisukti terhadap murkanya Allah, bidakwahu, ya, akan pengakuannya mu'tarid makrifatan, akan mengetahui padahal huwa adapun mu'tarid itu kholin, kosong, plong, anha dari mengerti makna-makna tadi. Ya, ini bahaya. Wa ingkana dan jika ada siapa, wa ingkana dan jika ada siapa mu'tarid itu sodikon, ya, benar-benar ngerti, ya, ini sebaliknya juga. Wa ingkana jika ada sesuatu atau mu'tarid itu sodikon, orang yang jujur, ya, akan ilmunya, dia pinter lah katakanlah, tapi dia mengatakan la yalzamuni dzikru, tidak wajib bagiku untuk menjelaskan. Kalau toh memang dia itu betul-betul alim, suatu misal, faqad fasaqah, maka sungguh telah melakukan kefasikan, ya, orang menyembunyikan bi ikhfa'i, karena menyembunyikannya
si muktarid ma akan sesuatu arafahu yang telah diketahui, arafahu yang telah mengetahui siapa muktarid hu akan ma min amri syar'i dari urusan syariat. Nah, ini nggak boleh kan? Kalau toh andai kan dia benar-benar pinter, alim, maka fasik lah. Kalau tidak mau menjelaskan dengan gamblang dari apa yang diketahui tentang hukum syariat itu tadi. Jadi tidak bisa dinarasikan hanya layal zamuni dzikruhu wa qad sa'alahu, dan sungguh telah bertanya hu kepada muktarid. Siapa huhul muslim, yaitu saudaranya muktarid al muslim yang Islam, artinya Islam. Karena dengan seperti itu liyafhamahu, agar supaya bisa menjadi paham siapa hu terhadap muktarid, penjelasan muktarid. Wayang duro, dan agar supaya bisa melihat ya siapa ahuhu fihi di dalam persoalannya. Dan ini penting kan, kalau memang dia bisa, tidak boleh kemudian diam dengan mengatakan hanya layal zamuni dzikruhu. Ya, ketika ada seorang teman diskusi menanyakan satu misal ya, kemudian dia tidak mau menjawab, ya waqad sa'alahu akhul muslim, bahwa pertanyaan seorang lawan diskusi itu ya agar supaya ketika ada jawaban itu bisa mengambil pemahaman saudaranya yang lain itu, sehingga juga bisa melihat dari apa yang selama ini dia belum tahu akan jawaban itu. Itu kalau yang betul-betul benar ya, shodikon ya, orang itu muktarid itu betul adalah orang yang jujur ya, orang yang memang berilmu. Fa in kana qawiyan, maka jika ada sesuatu itu qawiyan kaulnya, kalau andaikan pendapat daripada muktarid itu adalah kuat, roja'a, maka bisa dijadikan rujukan ilai baginya ya, bagi saudaranya muslim tadi. Wa in kana dhaifan, jika ada apa ma itu dhaifan, kalau memang pendapatnya itu lemah, adhara, maka akan memperlihatkan lahu kepada muktarid dhafahu, akan kelemahannya. Ini loh, kamu itu kalau kamu berpendapat ternyata pendapatmu lemah, maka di saat pendapat yang lemah yang disampaikan oleh muktarid itu nanti akan bisa dijelaskan oleh yang lain akan kelemahannya. Kalau kuat akan dijadikan rujukan, kalau lemah akan diperlihatkan, loh itu sampean itu lemah loh pendapatmu, pendapatnya sampean umumnya gitu. Wa akhrajahu, dan kemudian mengeluarkan ya siapa ahu ya, hu akan muktarid andul matil jahli, dari kegelapan kebodohan ila nuril ilmi, menuju ke cahaya ilmu. Nah, ini pentingnya jujur di dalam diskusi itu, jangan kemudian disimpan. Kalau memang tidak tahu ya bilang tidak tahu. Kalau memang tahu ya jelaskan. Jangan sampai itu kemudian disembunyikan. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan lah. Ya, tidak perlu diperdebatkan, tidak ada perbedaan. Ya, anna khilafa ma ulima, bahwasanya memperlihatkan sesuatu yang sudah diketahui min ulumiddini, dari ilmu-ilmu agama, ba'da su'ali, setelah ditanyakan, andu, dari ilmu, wajibun, maka hukumnya wajib, lazimun, dan lazim, wajib yang menjadi sebuah ketetapan. Artinya sudah tidak ada perbedaan bahwa ketika ada penanya ketika ada penanya dan yang ditanya itu ngerti, maka wajib ya, wajib untuk memberikan jawaban yang benar itu. Jadi tidak perlu dipersoalkan, karena memperlihatkan sesuatu yang sudah diketahui dari ilmu, setelah ditanyakan itu maka wajib untuk memberikan jawaban itu. Wajibun lazim, wajib yang menjadi sebuah ketetapan. Fa makna qaulihi, maka adapun ucapannya fa makna qauli, maka adapun arti dari ucapan muktarid, layal zamuni, ya ini dalam tafsiran yang lain. Layal zamuni, tidak wajib bagiku, ai fi syar'il jadali, maksudnya ya, artinya layal zamuni bisa saja itu dimunculkan seperti kata-kata itu, maksudnya adalah fi syar'il jadali, ya di dalam peraturan perdebatan.
Nah, artinya begini, bahwa ada pengertian lain dari orang yang ketika diskusi itu dalam narasi layal zamuni tadi itu, ai fi syar'il jadali, artinya di dalam aturan berdebat alladzi abda'nahu, yang telah kami buat untuk merekayasa. Akan debat bihukmis tasyahi, yang sesuai dengan keinginan, ya, warubati, dan kemauannya, fitorikil ikhtiali, sebagai cara untuk melakukan tipu daya, wal musoroati, dan dalam rangka untuk apa itu musoroah, untuk menjatuhkan, ya, bil kalami, dengan narasi layal zamuni. Nah, ini kadang-kadang ini nggak benar juga ini, bahwa orang ketika diajak diskusi, ya, dia membuat peraturan yang dibuat-buat, ya, ini tidak wajib buat aku untuk memberikan jawaban satu misal, tapi tujuannya melakukan rekayasa alladzi abda'nau, yang telah kami buat, ya, kami buat sebagai rekayasa yang sesuai bihukmi tasyahi, sesuai dengan keinginan, waruhbati, dan kemauan, ya, keinginan dan kemauannya itu fitorikil ikhtiali, sebagai cara untuk, ya, apa, menipu, merekayasa, ya, sebagai cara tipu muslihat, wal musoraati, dan cara untuk apa namanya, untuk merobohkan, ya, untuk menyerang, ya, bil kalami, dengan ucapan layal zamuni itu tadi, dengan kata-kata layal zamuni, ini juga tidak benar. Wa illa, nah ini, wa illa, kalau tidak, ya, bahwa lazim bisyar'i, ya, kalau tidak apa yang dimaksudkan dengan ucapan layal zamuni itu, ya, jadi ilahnya itu menafikan, mengistisnakan, ya, mengecualikan terhadap apa, cara-cara torikil ikhtial, ya, untuk menipu lawan lah, untuk menjatuhkan lawan dengan ucapan layal zamuni itu, ya, ini sebagai pengecualian. Kalau kecuali ucapan layal zamuni itu bukan untuk kepentingan menipu, gitu loh, untuk merekayasa, untuk menjatuhkan lawan, ya, baru itu wa illah, itu kecuali layal zamuninya itu tidak untuk sebagai metode menipu daya atau untuk menjatuhkan lawan dengan ucapan layal zamuni itu. Bahwa maka adapun kata layal zamuni itu lazim, wajib, ini menjadi tetap ada, lazimun itu wajib bisyar'i, menurut syariat. Ya, ini seperti itu, ya. Jadi umpamanya dia mengatakan layal zamuni, tidak wajib buatku untuk menjelaskan. Mungkin ada sesuatu dalam aturan itu, diskusi mungkin. Karena ini mungkin terkait dengan satu misal, aib orang satu misal. Saya tidak mau menjelaskan secara detail umpamanya. Tidak wajib bagiku, umpamanya satu misal seperti itu. Lah kalau memang itu dapat rekomendasi dari syariat, nggak ada soal. Kata-kata layal zamuni. Fa innahu, maka sesungguhnya mu'tarid, ya, bimtinai, dengan menolak, ya, menolak ucapan menolak siapa mu'tarid, ani dzikri, dari menyebutkan, imma kadzibin, ada kalanya berbohong, wa imma fasikin, ada kalanya fasik. Mungkin ketika andaikan dia mengucapkan kata-kata layal zamuni, ternyata andaikan itu diucapkan di situ ada kebohongan dan kefasikan karena bertentangan dengan syariat, maka tentu tidak apa-apa, ini harus dilakukan dengan ucapan layal zamuni. Nah, ini maksudnya luar biasa, ya. Fatahos, maka telitilah seteliti-telitinya atau perhatikanlah, an musyawarati sahabati, akan model musyawarahnya sahabat, wal mufawadati salafi, dan perundingan-perundingan dari ulama-ulama salaf radhiyallahu anhum. Hal sami'ta, apakah pernah mendengar kamu, via, di dalam musyawarah sahabat dan mufawadus salaf, musyawarah sahabat dan perundingan ulama salaf, mayudhahi hadal jinsi, yang sepadan dengan model ini, ya, yang sama dengan model ini. Jadi tentu kamu tidak akan pernah melihat, ya, diskusi-diskusinya atau perdebatannya atau permusyawarahnya para sahabat
atau ulama-ulama salaf itu pasti kamu tidak akan pernah mendengar yang sejenis daripada model perdebatan sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, ya. Wahal mana, maka adakah larangan, ya, adakah larangan ahadun seseorang minal intikoli dari perpindahan min dalilin ila dalil, dari satu dalil ke dalil yang lain, wa min kiasin ila asarin, dan dari kias ia berpindah kepada asar, wa min khobarin, dan dari khobar atau dari hadis ila ayatin, berpindah kepada ayat. Tentu tidak ada larangan model intikol, perpindahan dari satu dalil dari dalil yang lain, dari hadis ke ayat, itu tidak ada. Dan begitulah cara-cara siapa para sahabat itu berdiskusi atau berdebat, atau di kalangan ulama-ulama salafus soleh dulu itu seperti itu. Nah, akan tetapi bal jami'u munadzaratihim, akan tetapi seluruh perdebatan mereka, ya, perdebatan mereka, artinya perdebatannya di zamannya Ghazali min hadzal jinsi, ya, model jenisnya seperti ini, ya seperti tadi itu. Idkanu, kenapa idkanu? Karena sesungguhnya ada munadharahnya di zaman Ghazali itu, yadhkuruna kullama yahturu lahum, dia menyebutkan kullama, seluruh atau semua dari sesuatu, yahturu yang terlintas, lahum pada mereka, kama yahturu sebagaimana terlintas pada dia, ya seperti itu. Wakanu, dan ada siapa ulama-ulama fuqaha di zamannya Imam Ghazali itu yang duruna, padahal mereka itu melihat fi di dalam mah. Nah, ini sudah. Sekarang syarat yang ke-8 yang terakhir ini, as-saminu, yang ke-8. Ayunadhiron, adalah bermunadhara, berdebat atau berdiskusi. Siapa man, orang yatawakau, yang bisa berharap, siapa man al-istifadata, mengambil manfaat, minhu, dari man. Hendaklah kalau berdebat atau berdiskusi itu dengan orang yang bisa diambil kemanfaatannya, ya, miman, daripada orang yang bisa diambil kemanfaatannya, huwa adapun man itu mustahilun bila ilmi, orang yang sibuk dengan ilmu, artinya orang alim. Jadi kalau main diskusi itu, ya, berdebat diskusi itu, ya hendaklah carilah, berharaplah dengan orang-orang alim, karena dari situ Anda akan bisa mendapatkan banyak ilmu. Nah, biasanya wal ghalibu, apa yang terjadi, biasanya yang terjadi di zamannya Imam Ghazali itu, annahum, sesungguhnya mereka itu yahtarizuna, berusaha menjauhi min munadharatil fuhuli, dari berdebat atau berdiskusi dengan para ulama-ulama, wal akabiri, dan orang-orang besar. Sementara kebanyakan, ya, kebanyakan ghalib itu kebanyakan lah, ya, di zamannya waktu itu sukanya mereka itu berdebat, berdiskusi itu, ya, tidak dengan orang-orang itu. Mereka berusaha menjauhi berdebat, berdiskusi dengan ulama-ulama besar dan orang-orang yang hebat. Kenapa? Khaufan, karena takut, min zuhuril haqqi ala alsinatihim, akan munculnya kebenaran melalui lesannya, yaitu siapa? Al-fuhul wal akabir. Fayarghabuna, sehingga mereka senang, siapa fuqaha di zaman Ghazali itu, fiman, terhadap orang dunahum, yang di bawah mereka. Kenapa? Tomaan, karena mereka itu punya keinginan kuat fi tarwijil batili, untuk memperbanyak kebatilan alaihim, atas mereka. Ini yang terjadi. Wa wara'a hadza, ya, di balik ini apa? Wa wara'a hadza syuru wa wara'a hadhi, ya, dan di balik ini syarat yang ke-8 itu syurutun, adapun syarat-syarat, daqiqatun kasirotun, yang lebih detail, kasirotun, yang banyak. Walakin, akan tetapi sesungguhnya syarat di balik syarat 8 ini masih juga banyak syarat-syarat, cuma tidak dikemukakan di sini. Walakin, akan tetapi, fi hadis syuruti as-samaniyati, akan tetapi bahwa syarat untuk mencari hakikat kebenaran yang dituangkan di sini hanya 8 itu cukup sungguhnya, sesuatu yuhdika ahda yuhdika, yang bisa menunjukkan apa maka kepadamu,
Ya, dengan 8 ini cukuplah untuk bisa membawa kamu atau menunjukkan kepadamu ilaman, ya, kepada orang yang yunadzirulillah, kepada orang yang pengen diskusi lillahi. Anda bisa melihat, menunjukkan kepada orang yang diskusi karena Allah, berdebat karena Allah. Waman yunadziru, dan bisa melihat atau bisa menunjukkan orang yang diskusi liillatin karena alasan-alasan lain. Mungkin karena dunia, karena pengen dapat fasilitas, atau mungkin pengen terkenal. Nah, ini ya. Wa'lam, maka ketahuilah, bil jumlati, secara kesimpulan, anna man lam yunadziru syaitona, sesungguhnya orang yang tidak mau mendebat siapa man asyaitona, kepada syaitan, wa huwa, maka adapun setan itu mustaulin, telah menguasai, ala kolbi, atas hatinya man. Wa huwa, adapun setan itu ada aduin, musuh di atas musuh, lau bagi man, wala yazalu, dan tidak henti-hentinya apa syaitan, siapa syaitan itu yad'u, selalu mengajak, ya syaitan hu, kepada man. Mengajak kemana ini? Itu mengajak ila halakihi, untuk rusaknya man. Summa yastahilu, nah ini kemudian sibuk, ya, siapa man itu, bimunadzarati ghairihi, untuk berdebat dengan selain setan, fil masaili, di dalam masalah-masalah. Ini caranya setan, termasuk allati, yang al mujtahidu, adapun orang yang mujtahid, fiha, di dalam masalah itu, musibun, adalah mencari kebenaran. Au musahamun, atau orang yang musaham, orang yang berkongsi, ya, berkongsi, orang yang mitra lah, lil musibi, untuk mencari kebenaran, fil ajri, itu dapat pahala. Dan sementara fahuwa, maka adapun ketika orang itu sibuk untuk munadzara dengan sesama manusia, itu dhahkaku syaiton, menjadi ketawaan di syaiton. Itu dhahkatun di syaiton, wa ibratun, dan menjadi pelajaran lil mukhlisina, bagi orang yang ikhlas. Walidzalik, oleh karena itu, syamat, seneng siapa asyaitonu, syaitan, bi, dengan tadi caranya itu 5. Karena apa? Wamahu, telah menenggelamkan siapa setan kepada orang itu, fi, di dalam ma min dzulumatil afati, dari kegelapan